Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika wajib, masih di materi statistika. Nah, setelah kemarin kita tuntas membahas tentang macam-macam diagram, dari diagram garis, batang, lingkaran, bahkan diagram batang daun. Nah, sekarang kita masuk ke sub selanjutnya, yaitu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi ini biasanya sering kalian dengar dengan membuat data kelompok. Nah, kemarin di diagram yang sudah kamu pelajari, kamu banyak melihat tabel yang hanya ada jenis olahraga sama frekuensi jenis olahraganya satu, frekuensinya satu gitu kan. Atau paling banyak dua di grafik garis komponen berganda. Nah, kalau di distribusi frekuensi ini, kita akan melihat datanya atau tabelnya bentuknya bentuk kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, untuk menentukan distribusi frekuensi, yang pertama kali harus kita ketahui adalah cara-cara untuk melompokkan data yang kita punya nantinya ke dalam kelas-kelas interval. Jadi untuk membentuk atau membuat suatu tabel distribusi frekuensi, kalian harus menentukan hal-hal ini terlebih dahulu. Yang pertama, jika kalian mempunyai data, tentukan dulu jangkauannya atau simbolnya itu J. Dengan rumus J itu sama dengan data terbesar atau nilai terbesar yang ada di data kalian dikurangi dengan data yang terkecil atau nilai yang terkecil yang ada di data kalian. Yang kedua adalah tentukan banyak kelas interval. Lambangnya adalah K-nya. Tentukan banyak kelas intervalnya. Berarti banyak kelasnya nanti ada berapa. Itu rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, log ini logaritma, N-nya ini adalah banyak datanya. Jadi misalnya nanti banyak datanya ada 40, ya 40 kalian hitungnya gitu ya. Jadi nanti kalau ininya 40, 1 ditambah 3,3 dikali log 40 gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kalian menemukan J, menemukan juga banyak kelas intervalnya, sekarang kalian tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas pada intervalnya dengan rumus P sama dengan J dibagi dengan K. K ini adalah banyak kelas interval yang ini, dan J ini adalah jangkauan gitu ya. Nah, sebelum itu Bu Ida mau kasih contoh. Misalnya ada sebuah tabel. Tabelnya seperti ini. Misalnya ya, di sini ada nilai, terus di sininya ada frekuensi. Frekuensi ini sama dengan banyak datanya ya. Nah, misalnya di sini ada nilainya, misalnya nilainya dari 1 sampai misalnya 1 sampai 10 gitu. Terus 11 sampai 20, terus 21 sampai 30, 31 sampai 40, dan 41 sampai 50. Nah, untuk kalian bisa membuat suatu tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi data kelompok ini atau data distribusi frekuensi itu seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti ini. Kalau kalian kan kemarin lihatnya di sini misalnya 2012 aja. Kalau ini ada seperti ininya. Nah, di sini Ibu kasih tahu ya. Nah, yang pertama kalian menentukan jangkauan. Jangkauan ini kalian tentukan untuk mengetahui K sama P-nya. K-nya banyak kelas intervalnya, P-nya adalah panjang kelasnya. Bu, banyak kelas interval itu yang mana? Banyak kelas interval itu yang ini. Jadi 1 sampai 10, 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40, 41 sampai 50. Jadi ini namanya banyak kelas intervalnya. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini banyaknya 5K atau 5 kelas interval. Dia ada 5 gitu ya. Jadi kalau di sininya nanti K sama dengan 7, nah ininya harus ada 7 gitu ya. Nah, sekarang panjang kelas. Panjang kelas itu apa sih, Bu? Panjang kelas itu ini. Dari 1 sampai 10. Coba kita hitung. 1 sampai 10 itu ada berapa sih
ininya apa, panjang kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 tuh panjang kelasnya per masing-masing ini 10. Nah, jadi panjang kelas ini nanti misal ini menentukan panjangnya ini gitu. 1 sampai 10 itu 10 angka kan. Jadi P-nya itu ini 10. 11 sampai 20 juga 10. Nah, kalau misalnya ininya 7, Bu, berarti kalau 7 berapa? 1 sampai 7. Terus 8 sampai 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai 14. Gitu kan? Terus 15 sampai dengan 21 dan seterusnya. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, jadi panjang kelas ini adalah ininya. Untuk menentukan ininya. Panjang kelasnya gitu. Sampai sini paham ya? Nah, jika sudah paham, nah frekuensinya ini apa, Bu? Misalnya frekuensinya nanti ada datanya misalnya gini. 1 1 6 7 2 5 misalnya. 25 40 43 misalnya ya. 32 15 17 misalnya. Nah, frekuensinya ini adalah banyak datanya. Dari 1 sampai 10 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti frekuensinya adalah 6 gitu, banyak datanya. 21 sampai 20 ada berapa? Ada 1 doang, ya kan? 17. Ya kan? 17 sama 15. Berarti ada 2. Di sini tulis 2 gitu ya. Jadi banyak anggotanya. Sampai sini paham ya? Jika paham, coba sekarang silakan buat tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ini seperti ini. Nilai sama frekuensi aja dari data berikut. Nih. Berikut adalah data nilai matematika kelas 12 dari 40 siswa. Ini ada nih nilai-nilainya sebanyak 40 siswa. Dari data ini silahkan kalian buat tabel distribusi frekuensinya seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Ya, sampai di sini semoga paham. Silahkan kalau belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.